Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita semuanya masih bisa bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai. Qad nara taqalluba. Qad sungguh, naro kami melihat. Yang menunjukkan kami itu adalah nanya ini, karena ciri pelakunya di awal, maka kalimat naro ini namanya fi'il apa? Fi'il mudhari, itu naro. Nanti kalau diganti aro berarti aku melihat. Kalau diganti yaro berarti dia melihat. Taqalluba wajhika, ini kosakata yang kita jadikan satu penerjemahannya. Kalimat taqalluba walaupun artinya menengadah. Menengadah itu apa, Pak? Jadi nanti penerjemahannya itu taqalluba ini isim ya. Taqalluba itu isim, jangan dibilang fi'il. Ini isim bentuknya itu. Karena tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan itu. Taqallaba ya taqallabu taqalluban. Jadi kalau diartikan isim sebenarnya maknanya adalah sungguh kami melihat penengadahan wajahmu gitu. Penghadapan wajahmu. Jadi Allah melihat Rasulullah itu berdoa menghadapkan wajahnya fis samai. Ini bukan maknanya bukan di tapi ke. Karena ya faktanya Rasulullah berdoanya bukan di langit tapi di dunia. Jadi fis sama ai ilas sama. Jadi penengadahan wajahmu ke langit. Nah, kalimat fis sama ini menandakan bahwa as-sama itu adalah kiblatnya orang berdoa. Bukan berarti Allah ada di langit, bukan. Tetapi as-sama, langit, itu kiblatnya orang berdoa. Dan kalau guru-guru kita ngajarin, kalau kita amin itu begini, ya, tangan itu menghadapnya ke langit.
ke atas. Itu menandakan bahwa langit itu kiblatnya orang berdoa. Orang sholat kiblatnya kemana? Ke Ka'bah. Jadi semua itu ada kiblatnya ya Pak, kiblat ada arahnya. Ini tidak menandakan kalau Allah itu ada di langit, itu enggak. Tapi kami melihat penengadahan wajahmu ke langit. Artinya Rasulullah berdoa mengangkat tangannya, tangan itu menghadap ke atas, menghadap ke langit. Hati, dada tetap menghadapnya kemana? Ke kiblat, gitu ya Pak, tetap ke kiblat. Jadi orang ngadep ke kiblat, tangannya ngadep ke atas. Itu berdoa begini ini enggak ya, bukan keharusan tapi memang sebaiknya. Kadang-kadang kalau orang begini gini, ya, gini, ada yang begini yes. Kalau saya diajarkan guru begini, ini jadi ini nah ke atas ya. Kalau diajarkan oleh guru berarti sunnah, kalau nggak ada gurunya ya wallahu alam gitu. Artinya kalau kita misalnya Bapak pernah ngaji, kalau Habib kata Habib ngomongnya begini Pak Ustadz, ya udah begini, nah berarti sunnah. Kalau saya dikatain guru saya begini, ya berarti begini sunnah, ya udah gitu aja. Jangan ngomong mana yang benar, semuanya benar. Karena yang penting ada gurunya. Yang nggak ada gurunya itu baru yang Qad nara taqalluba wajhika, sungguh kami melihat penengadahan wajahmu fis sama'i ke langit. Falanuwalliyannaka Falanuwalliyannaka itu ada berapa kata? Falanuwalliyannaka. Pertama adalah fa, terus adalah nuwalliya, nun tasdid ditambah dengan ka. Fa maka la sungguh. La ini lamnya lam taukid, lam yang bermakna sungguh, bukan bermakna tidak, bukan sungguh. Maka sungguh ada nun tasdidnya benar-benar. Jadi ini dalam urutan penerjemahannya 1, 2, ini 2, terus 3, 4, 5. Maka sungguh benar-benar kami memalingkan ka engkau, kamu itu siapa? Kamu itu selalu kita artikan yang dimaksud siapa? Kamu itu Nabi Muhammad, gitu ya. Maka benar nggak Nabi Muhammad itu? Kan jadi nanti ada ka, terus kemudian Muhammad, gitu ya Pak. Cara untuk menyamakan begitu. Ka itu siapa? Ka itu adalah dhamir mudzakkar. Gede banget ini. Ka itu adalah mudzakkar. Mufrad karena anta. Mufrad. Jadi ka itu mufrad mudzakkar. Muhammad laki-laki berarti mudzakkar. Nabi Muhammad itu sendirian berarti mufrad. Sama kan ya? Jadi ka ya mudzakkar mufrad, Muhammad juga mudzakkar mufrad, jadi sama. Maka falanuwalliyannaka, maka sungguh benar-benar kami memalingkan kamu wahai Muhammad kiblatan ke kiblat, arah tujuan, itu namanya apa? Kiblat. Ya, kalimat na-nya ada di nu-nya. Bukan na tapi apa? Nu. Falanuwalliyannaka, nu-nya.
Karena nun tasdid yang nomor 3 itu aslinya inna, sesungguhnya itu. Maka terjemahnya tadi gimana? Maka sungguh benar-benar kami memalingkan kamu kiblatan ke kiblat tardoha. Berawalan ta berarti apa? Engkau. Ta itu, ta yang dimaksud ini adalah ini. Tardoha yang engkau meridhoinya. Nya apa? Nah, kalau ada ha, maka carikan kata yang ada tak marbutohnya. Ini fungsi kita belajar tentang domir. Sungguh kami melihat penengadahan wajahmu atau apa ya, penghadapan wajahmu ke langit. Maka sungguh benar-benar kami memalingkan kamu ke kiblat yang engkau meridhoinya, yang engkau menyukainya. Gitu. Jadi pas ketika Rasul diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis, pada suatu ketika Rasul berdoa kepada Allah agar kiblat ini dikembalikan kepada awalnya. Kira-kira kenapa Pak? Di sini ada kalimat kiblatan tardoha, arah kiblat yang engkau ridho kepadanya. Rasulullah ridho kepadanya itu apa? Kiblat itu Masjidil Haram itu saya pernah mendapatkan alasan kiblatan tardoha itu kenapa? Karena Ka'bah itu tempat kelahirannya Rasul. Itu diantara alasan kenapa Rasulullah ketika menghadap ke Baitul Maqdis merasa tidak nyaman, akhirnya minta kepada Allah supaya dikembalikan lagi ke kiblat, ke Ka'bah. Kenapa? Karena diantaranya adalah Rasulullah itu cinta tanah air kelahirannya, gitu, gampangnya gitu Pak. Kalau sekarang ya hubbul watonnya, cinta tanah airnya. Fawalli wajhaka, ini maka ada perintah nih. Fawalli, maka palingkanlah itu maksudnya apa? Hadapkanlah, maksudnya palingkanlah itu maksudnya gini Pak, berawal dari menghadap ke suatu arah, diperintah berpaling dari arah itu untuk menghadap arah yang baru. Wajhaka, wajahmu, satu orang ini ya, ini perintah untuk satu orang, maka hadapkanlah wajahmu syatrul masjidil haram, ke arah, syatrun itu apa artinya? Arah, ke arah masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Kewajiban menghadap masjidil haram, Masjidil Haram itu yang dimaksud ya Ka'bah itu ya Pak. Jadi jangan diartikan bangunan masjid yang sekarang yang baru itu, bukan. Masjidil Haram yang dimaksud adalah Ka'bah gitu. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Wa haitsu, dan haitsu apa Pak? Nah, ada kalimat haitsu, ada kalimat aina. Aina apa artinya? Pertanyaan, aina, di mana? Kalau pertanyaan aina nanti jawabannya adalah tempat. Kalau haitsu maka jawabannya adalah arah. Jadi kalau misalnya gini, wa haitsu ma kuntum, dan dari mana saja kalian berada, itu maksudnya apa? Dari arah mana saja, utara, selatan, wetan, kulon. Nah, itu maksudnya arah.
Dari mana saja kuntum kalian adalah, kalian berada, fawallu, maka apa? Maka hadapkanlah. Nah ini kalimat fawallu yang ini itu sama dengan fawalli yang ini. Nah, itu nanti kalau kita belajar fi'il amr, nah nanti baru tahu tuh ada kata perintah untuk satu orang, ada kata perintah untuk jamak. Dan dari mana saja kalian berada, maka hadapkanlah wujuhakum, wajah-wajah kalian. Kalimat wujuh, ya, kalimat wujuha ini itu adalah jamak dari kalimat wajah ini. Kalau wajah artinya satu wajah, wujuha beberapa wajah atau wajah-wajah. Ini wajahnya si Dina, wajahnya si Dewi, wajahnya si Fitri. Yang kan tiga tuh, berarti jamak, berarti wujuha. Kalau satu wajah berarti apa? Wajah. Memang di sini tulisannya wajah, tapi ketika kita belajar fikih, Pak, ketika sholat yang wajib menghadap kiblat yang mana? Di dalam ayatnya fawalli wajhaka satrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Tetapi kenyataannya kalau kita belajar fikih, ketika kita dalam sholat yang wajib menghadap kiblat adalah dada. Bener nggak Pak? Takutnya saya salah. Jadi orang sholat begini noleh gini masih boleh, nggak apa-apa asal nggak beberapa gerakan gitu. Tapi ketika yang menghadap itu ini malah batal. Orang sholat menghadap ke tempat sujud, kadang-kadang lurus, kadang-kadang dangak juga, kadang-kadang kita baca tulisan yang ada di punggung orang, nggak apa-apa tuh. Ya Pak Haji ya, lanjutkan ini ya kan, udah pakai kaos partai lagi, ya Allah, sholat pakai kaos partai, udah gitu softnya paling depan lagi, lanjutkan. Iya, nggak taunya itu memang misinya mereka begitu, orang-orang partai itu nyuruh orang-orang ini pakai kaos. Secara nggak langsung kan kampanye ya Pak ya kan. Gitu. Ini perlu ditiru Pak Rahmat kalau nanti nyalek. Orang suruh sholat di masjid kasih, nggak usah yang kaos yang ini, itu kaosnya yang agak tebel gitu, nanti dipakai baju putih yang agak tipis. Itu caranya nanti. Suruh sholat di depan. Nah, nanti orang belakangnya baca. Ada gambarnya, coblos kan. Iya, coblos nomor 25. Gitu. Tuh. Nggak apa-apa. Masalah sekarang kan orang modusnya nggak mau satu ya nggak tahu. Ya, jadi walaupun ayatnya yang disuruh menghadap itu wajah, tapi kenyataannya orang sholat itu yang wajib itu dada. Gitu. Makanya wajah ini nanti tidak harus bermakna muka. Wajah itu semuanya. Itu maksudnya gimana? Kayak ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati. Itu kan maksudnya apa? Seluruh tubuh, dohiran wa batinan itu. Wujuhakum, wajah-wajah kalian, satrohu, ke arahnya. Nya itu apa? Masjidil haram. Nanti juga sama kayak tadi. Misalnya hu itu apa? Hu. Ada hu, ada masjid. Gitu ya, ada hu, ada masjid.
Gimana caranya? Hu itu apa? Isim mudzakkar, ya, mudzakkar. Dia untuk tunggal berarti mufrad. Nah, kalimat masjid, masjid itu masjidun, nggak ada tak marbutohnya, berarti mudzakkar. Mana tuh? Kalimat masjid isim mudzakkar karena nggak ada tak marbutohnya. Masjidil Haram cuman satu, berarti tunggal. Jadi hu sama masjid sama. Maka terus kemudian wujuhakum syatrohu, wajah-wajahmu syatrohu, ke arahnya, arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitab wa inna, dan sesungguhnya alladzina, orang-orang yang utul kitab, yang diberi Alkitab. Ini kalau utul kitab ini istilah, ya, utul kitab ini apa? Istilah bagi orang-orang Yahudi Nasrani. Ada istilahnya ahli kitab, ada utul kitab. Itu beda-beda. Ya, ada istilah ahlil kitab, ada utul kitab. Sesungguhnya orang-orang yang utul kitab, yang diberi Alkitab, yaitu ahli kitab, yaitu Yahudi Nasrani, la ya'lamuna, sungguh, yang bermakna sungguh yang mana? Lanya. Ya'lamuna, mereka mengetahui, sungguh mereka mengetahui, annahu, sesungguhnya ia apa? Hu itu yang dimaksud apa? Ini harus tahu. Maka kalau ada hu itu kan huwa. Carilah kata yang sama dengan huwa. Sesungguhnya orang-orang ahli kitab itu mereka mengetahui bahwasannya ia itu apa? Masjidil Haram, gitu ya Pak ya. Jadi hu yang dimaksud di sini, hu ini adalah masjid, tempat kiblat tadi itu, ya, menghadap kiblat itu. Sesungguhnya Masjidil Haram itu al-haqqu mir rabbihim. Apa artinya? Kebenaran mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Sesungguhnya orang-orang ahli kitab itu tahu, mereka tahu bahwasannya Masjidil Haram itu adalah suatu kebenaran. Artinya menghadap ke Masjidil Haram itu suatu kebenaran dari Rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa mallahu bi ghafilin. Nah, ini ada ma ketemu dengan bi, maka artinya tidak. Wa mallahu, dan tidaklah Allah, bi ghafilin, lalai, Allah tidaklah lalai, amma ya'malun, tidaklah lalai dari apa-apa yang mereka kerjakan. Ini sama enggak? Ya'lamun, mereka mengetahui. Kalau ya'malun, mereka kerjakan. Sama enggak Pak? Beda. Tapi kan kelihatannya sama kan? Pertama ya'lamun, yang kedua ya'malun. Yang pertama alima, yang kedua amila. Jadi beda kan? Iya, kalau ngomong sama berarti harus minum dulu. Beda. Kita ngomong sama lagi. Jangan kebalik. Ya'lamun, mereka mengetahui. Ya'malun, mereka kerjakan. Ayo diulangi lagi. Qad naro taqalluba wajhika, sungguh kami melihat menengadah wajahmu fis samai, ke langit. Falanuwalliyannaka,
maka sungguh benar-benar kami memalingkanmu kiblatan tardoha, ke arah kiblat yang engkau ridhoi, engkau meridhoinya, gitu ya. Fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wahai suma kuntum, dan dari mana saja kalian berada, fawallu, maka hadapkanlah wujuhakum, ke wajah-wajah kalian, syatrahu, ke arahnya. Wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang yang utul kitabah, yang diberi Alkitab, layak lamuna, sungguh mereka mengetahui, annahul haqqu, sesungguhnya ia al-haqqu adalah kebenaran, mirrabbihim, dari Tuhan mereka. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai, amma ya'malun, dari apa-apa yang mereka kerjakan. Wala in ataita, wala in, dan sungguh jika, yang bermana sungguh yang mana? Lanya, jadi lam taukid. In, jika, ataita, wala in ataita, dan sungguh jika, ataita, engkau. Kalimat ini berakhiran apa? Berakhiran ta, bukan a-nya tapi ta. Ta itu adalah maknanya engkau. Nah, ini anta. Ini contohnya ya kayak gini. Nah ini contohnya. Fa'alta, itu ada tanya ini kan. Ja'ala berarti ja'alta, ada tanya ini. Ya. Fa'alta, ja'alta, ini berakhiran apa? Ta. Berakhiran ta itu pertama dia mudzakkar mukhatab, maksudnya laki-laki orang kedua. Laki-lakinya mufrad, yaitu tunggal, satu. Ja'alta, engkau telah menjadikan. Berakhiran apa? Ta. Kalau ataita berarti apa? Engkau telah mendatangkan. Engkau telah mendatangkan. Wala in ataita, dan sungguh jika, ataita, engkau telah mendatangkan, alladzina, kepada orang-orang yang utul kitab, telah diberi Alkitab. Sungguh jika engkau telah mendatangkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, bikulli ayatin, bikulli ayatin, dengan setiap ayat, setiap ayat, ma tabi'u kiblataka, tidaklah tabi'u mereka apa? Tabi'in, mengikuti, tidaklah mereka mengikuti kiblataka, kiblatmu. Ini gampangannya, jika engkau sudah memberikan semua dalil, semua wahyu tentang
pengalihan kiblat tadi itu, niscaya mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Emang kadang-kadang ngeselin. Awalnya Rasulullah menghadap ke Ka'bah. Pas waktu di Madinah, Allah memerintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah menghadap ke Baitul Maqdis, bukan berarti terus kemudian orang-orang ahli kitab itu mereka berbondong-bondong masuk Islam, enggak. Justru malah menganggap Rasulullah ini enggak punya pedoman, diejek dan lain-lain. Akhirnya terus kemudian Rasulullah minta supaya kiblat itu dikembalikan lagi ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, gitu. Nah, akhirnya terus diingatkan, hei Muhammad, jika engkau mendatangkan kepada orang-orang ahli kitab itu, orang-orang Yahudi Nasrani itu, bikulli ayatin, semua ayat kamu kasih ke dia, dalil-dalil tentang peralihan kiblat itu kamu kasih ke dia, matabi'u kiblataka, niscaya mereka tidak mengikuti kiblatmu. Karena sebetulnya permasalahannya ini, mereka kenapa nggak percaya kepada Nabi Muhammad? Karena alasannya bukan masalah kiblat, bukan, gitu. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum. Ini wa ma anta, ini sama kayak tadi ya, ada ma ketemu dengan bi, bermakna tidak. Wa ma anta, dan tidaklah engkau itu siapa? Nah, betul. Jadi anta yang dimaksud di sini adalah kiblataka, ka yang ini sama, ya kan? Jadi anta itu dia persamaannya adalah ka, anta kamu, ka juga kamu. Wa ma anta, dan tidaklah engkau hai Muhammad bitabiin, tabi tanya panjang, orang yang mengikuti kiblatahum, kiblat mereka. Ini mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, kamu tidak akan menjadi orang yang mengikuti kiblat mereka. Itu ya gampangnya kayak la a'budu ma ta'budun, gitu ya. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum, apa Pak? Apa enggak? Baca. Udah dibaca terus setiap sholat kok. Wala antum abidu nama a'bud. Kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Karena memang urusannya sudah beda. Kalian tidak akan mengikuti kiblatku, kamu juga tidak akan mengikuti, aku tidak akan mengikuti kiblat kalian. Wa ma ba'duhum bitabi'in kiblata ba'din. Tidaklah lagi. Kenapa Pak? Karena ada bi. Wa ma ba'duhum bitabi'in, ada bi. Dan tidaklah ba'duhum, sebagian mereka. Mereka itu siapa? Nah, hum itu kan jamak ya Pak ya. Hum itu jamak. Maka kembalikan kepada kata yang bermakna jamak. Alladzina utul kitab. Tidaklah sebagian mereka, orang-orang utul kitab itu, bitabi'in kiblata ba'din, orang yang mengikuti kiblata ba'din, kiblatnya sebagian yang lain. Berarti orang-orang ahli kitab ada yang mengikuti kiblatnya Nabi, ada juga yang tidak mengikuti. Ini kaitannya tentang menghadap kiblat. Wala init taba'ta, walain tadi apa? Sungguh jika, dan sungguh jika ittaba'ta, berakhiran ta lagi. Ta tadi apa? Engkau telah, ya.
wala init tabakta, dan sungguh jika engkau mengikuti ahwaahum, keinginan-keinginan mereka, mimba'di, dari sesudah maja'aka minal ilmi, dari sesudah apa-apa yang telah datang kepadamu, minal ilmi, yaitu ilmu. Maksudnya gini, sungguh jika engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka setelah ilmu itu datang kepadamu. Ilmu itu maksudnya apa, Pak? Ilmu itu maksudnya apa? Syariat, wahyu, itu maksudnya gitu ya, pengetahuan itu. Tapi kalimat wala init tabakta itu mungkin nggak terjadi? Nggak mungkin terjadi, ya. Rasulullah tidak mungkin mengikuti keinginan mereka. Ya, tetapi kan umatnya bisa aja. Sungguh jika engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka sesudah ilmu itu datang kepadamu, innaka idzal laminadz dzalimin. Kalimat idzan kalau ada tasdidnya maknanya jadi. Kalau tidak ada tasdid fathatain itu tanwin. Idan kan huruf terakhirnya tanwin ini ya Pak ya, tanwin. Nah, tanwin biasanya kan bukan idan tapi apa, ida gitu ya, ida. Nah, ini mah kalau ida artinya jika atau apabila. Kalau idan artinya apa, jadi. Jadi gampangnya gini, sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka sesudah datang kepadamu suatu ilmu, jadi innaka laminadz dzalimin, sesungguhnya engkau sungguh termasuk orang-orang zalim. Maksudnya gimana Pak? Engkau akan menjadi orang zalim apabila engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka setelah Allah memberikan ilmu kepadamu. Kaitannya tentang apa? Tentang menghadap kiblat, tentang menghadap kiblat. Jadi idzan tadi artinya apa? Jadi. Kalau idza artinya apa? Idza, jika, atau apabila. Jadi nanti dalam menerjemahkan kalimat idzannya didahulukan. Sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka sesudah ilmu datang kepadamu, jadi engkau adalah termasuk orang-orang yang zalim. Boleh didahulukan, engkau akan menjadi orang yang zalim apabila engkau mengikuti keinginan mereka. Kita ulangi lagi. Wala in ataita, dan sungguh jika ataita engkau mendatangkan alladzina utul kitaba, orang-orang diberi Alkitab, bikulli ayatin, dengan setiap ayat, matabi'u kiblataka, tidaklah mereka mengikuti kiblataka, kiblatmu. Wa ma anta, dan tidaklah engkau bitabi'in, orang yang mengikuti kiblatahum, kiblat mereka. Wa ma ba'dhuhum, dan tidaklah sebagian mereka bitabi'in, adalah orang yang mengikuti kiblat ba'dhin, kiblat sebagian yang lain. Wala init taba'ta, dan sungguh jika engkau mengikuti ahwa'ahum,
keinginan mereka mimba dima ja'aka, dari sesudah apa-apa yang datang kepadamu, minal ilmi, yaitu ilmu. Innaka, sesungguhnya engkau, idzan, jadi, laminadz dzalimin, sungguh termasuk orang-orang yang zalim. Diulangi lagi terjemahnya dari awal ya, langsung terjemahnya, silakan. Dari 144 Ibu. Ayo lanjut. Qad naro, langsung terjemahnya. Sungguh kami melihat menengadahnya wajahmu ke langit, maka sungguh benar-benar kami memalingkan kamu ke kiblat yang engkau menyukainya, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dari mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab, sungguh mereka mengetahui sesungguhnya ia, Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan tidaklah Allah lalai dari apa-apa yang mereka kerjakan. Lanjut. Dan sungguh jika engkau mendatangkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dengan setiap ayat, tidaklah mereka mengikuti kiblatmu, dan tidaklah engkau orang yang mengikuti kiblat mereka, dan tidaklah sebagian mereka orang yang mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sungguh jika engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka dari sesudah apa-apa yang telah datang kepadamu dari suatu ilmu, jadi sesungguhnya engkau adalah sungguh termasuk orang-orang yang zalim. Yuk gantian terjemahinnya. Dari ibu-ibu dulu, mana ibu-ibu? Ibu-ibu ada di belakang, nggak kelihatan. Ya, absen. Absennya mana? Biar saya kenal namanya, biar kalau di jalan kalau ketemu gak hahe. Mana absennya? Yang diumpetin ini absennya. Ayo, kita belajarnya bareng-bareng aja, biar ya Pak. Saya kan nggak kenal, biar kenal aja. Ya, ayo. Yuk, Ratna, mana Ratna? Yang mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Qad naro sampai Masjidil Haram ya. Ayo, Qad naro, sungguh. Ayo, mana? Mana? Ratna, mana Ratna? Iya, ayo. Qad naro, sungguh kami
kami melihat taqalluba wajhika, wajahmu fis samai, ke langit. Falanuwalliyannaka, memalingkan kamu, betul, kiblatan, ke kiblat, tardoha, yang engkau meridhoinya. Fawalli, maka palingkanlah, wajhaka, wajahmu, satrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Alhamdulillah. Zahra, mana Zahra? Mana Zahra, yang mana? Oh ya. Wa khaisuma kuntum, lanjutannya, wa khaisuma kuntum fawallu, maka hadapkanlah, wujuhakum, satrohu, ke arahnya. Wa innal ladina, jangan ketawa, ini beneran ini ngajinya. Ayo. Wa innal ladina, dan sesungguhnya orang-orang yang utul kitabah, la ya'lamuna, sungguh mereka mengetahui, annahu, sesungguhnya ia, al-haqqu, adalah kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa mawwahu, tidaklah Allah, bighafilin, lalai, amma ya'malun, atas apa-apa yang mereka kerjakan, Lanjut. Ibu apa? Dwi. Mana Ibu Dwi? Hai Bu. Ibu RW. Ibu Dwi Lestiawati. Wala in ataita, engkau mendatangkan, alladzina, utul kitabah, betul, bikulli ayatin, ma tabi'u kiblataka, iya. Lanjutannya, wa ma anta bitabi'in kiblatahum, kiblat mereka. Lanjut. Ibu apa? Lauren. Mana Lauren? Yang mana? Adik. Wa ma ba'duhum, mana yang mana? Iya, ayo. Wa ma ba'duhum bitabi'in kiblata ba'din, wala init taba'ta ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka, datang kepadamu, minal ilmi, dari suatu ilmu, innaka, sesungguhnya engkau, idzan, jadi nanti kalau menerjemahkan idzan didahulukan ya. Jadi sesungguhnya engkau laminad dzalimin, sungguh termasuk orang-orang yang zalim. Nah, kalau tadi udah terjemahnya udah, sekarang yang dipanggil ini menyebutkan isim fi'il hurufnya. Aduh, parah ini. Iya kan?
Enaknya kalau disuruh duluan begitu, terjemahnya aja kalau ya, yuk. Pak Alam mana Pak Alam? Ya Pak Alam. Pertama, kode. Isim, fi'il atau huruf? Kod. Huruf. Naro. Fi'il. Taqalluba. Tadi udah saya sebutkan isim. Wajhi. Wajhi. Isim. Ka. Isim. Fi. Huruf. Huruf apa Pak? Huruf jar. As-sama. Isim. Mudzakkar atau muannas? As-sama. Muannas. Ya, dapat bisikan nggak? Kalau bisikin Pak Rahmat jangan percaya. Lanjut ya Pak. Satu baris saja. Fa, fa. Fa itu apa? Huruf. La huruf juga. Nuwalliya. Fi'il. Non tasdidnya huruf. Ka itu apa? Engkau itu isim. Kiblatan isim. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Mufrad atau jamak? Mufrad. Tardo berawalan ta berarti fi'il. Madhi atau mudhari'? Mudhari'. Kok yang jawab Ibu? Mudhari' ya, berawalan ta ya. Ha terakhir. Ha itu apa? Ha isim. Namanya isim apa Pak? Namanya isim apa? Isim dhamir. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Belum ditanya. Belum ditanya udah. Ya Pak Mei, mana Pak Mei? Ayo Pak, kita latihan aja Pak, biar ini ya, kelihatan mengukur kemampuan kita. Fawali, fanya itu maka itu berarti dia tidak bisa berdiri ketika sendirian, berarti namanya huruf. Wali, apa wali? Wali itu apa? Palingkanlah. Lah itu berarti perintah, berarti apa? Fi'il. Fi'ilnya namanya fi'il amr. Wajah berarti isim. Ka isim. Syatro benar. Syatro isim. Ya isim. Kalau digituin jangan langsung keder, harus kuat pendiriannya gitu. Al masjid isim. Ada yang jawab fi'il? Isim. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad atau jamak? Mufrad. Tanda isimnya apa? Alif lam. Al haram
Isim, tanda isimnya apa? Alif lam. Ini tanda isimnya adalah alif lam. Nah, sekarang kita belajar ini, Pak. Nanti kita praktekkan ya. Jadi nanti ini saya share. Ini yang pertama yang kita pelajari adalah namanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa, Pak? Kata kerja bentuk lampau. Fi'il madhi. Gitu. Kata kerja bentuk lampau. Nah, pertama kita kenalan dulu dengan istilahnya supaya nanti nggak bingung. Ya, kenalan dulu dengan istilah. Yang pertama, domir. Apa domir? Kata ganti. Kata ganti. Ini namanya domir munfasil. Kata ganti. Nah, cara bacanya ke bawah, Pak. Dibacanya ke bawah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Nanti anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Domir ke bawah. Yang kedua, kita kenalan lagi dengan istilah namanya wazan. Apa, Pak? Wazan. Ini nanti harus, kalau belajar tentang ini pasti nanti akan banyak istilah-istilah. Dari awal kita sudah kenalkan tentang kalimat. Apa itu kalimat? Kata. Isim. Apa isim? Kata benda. Fi'il. Kata kerja. Huruf. Mudzakkar, laki-laki. Muannas, mufrad, jomblo. Mufrad, jomblo, sendirian. Musanna, berdua. Jamak, salim, teratur. Taksir, tidak teratur, tidak beraturan. Nah, sekarang kita masuk ke pola kata kerja. Istilahnya apa pola itu? Wazan. Kata kerja mempunyai pola, yaitu namanya apa? Wazan. Bukan wajan ya, wazan. Nah, wazan ya Bu, jangan wajan. Kalau wajan Bu RW paling tahu. Nah, nah, pola yang paling gampang, yang paling mudah adalah pola kata kerja yang ketiga harokatnya fathah. Itu, ya Bu ya. Kalimat yang 3 huruf, ketiga-tiganya harokatnya fathah. Fa'ala, kataba, ja'ala, kholaqa, nadhoro, zahaba, taroka. Itu kalimat yang 3 hurufnya tapi harokat tiga-tiganya fathah. Itu. Jadi ini nanti disebut sebagai, ini fa'ala ini pola ya, ini nanti disebut sebagai fa fi'il, terus kemudian ini disebut ain fi'il, lamnya disebut sebagai lam fi'il. Mana tulisannya? Lam fi'il. Jadi fa fi'il, nanti kalau ada istilah fa fi'ilnya mana? Nah, nanti tinggal kita sesuaikan. Misalnya kalimat yang sesuai dengan wazan fa'ala, contohnya ja'ala, berarti harokatnya sama kan? Nih sama, fathah, fathah, fathah. Ini namanya satu pola, satu wazan. Misalnya ditanya ja'ala, fa fi'ilnya mana? Ja, ini namanya fa fi'il. Namanya fa fi'il. Ain fi'ilnya mana? A. Lam fi'ilnya mana? Lam. Ini pas kebetulan aja ain sama lamnya sama. Jadi nanti ja'ala ini namanya fa fi'il. A ini ainnya namanya ain fi'il. La lamnya lam fi'il. Gitu.
Ini namanya kata kerja bentuk fi'il madhi yang mengikuti pola fa'ala. Ya, pola apa? Fa'ala. Nih, misalnya kita contohkan nih. Contoh. Contohnya apa? Misalnya contohnya ada kalimat kataba. Maka kalimat kataba ini ikutkan wazan atau pola apa tadi? Fa'ala. Fa'ala. Begitu ya. Jadi kalimat ka itu fa fi'ilnya, ta itu ain fi'ilnya, ba itu lam fi'ilnya. Gitu. Misalnya ada lagi. Misalnya ada kalimat taroka. Jadi polanya apa? Polanya fa'ala, fa'ala. Jadi sama, tanya disebut fa fi'il, ro-nya disebut sebagai ain fi'il, ka-nya disebut sebagai lam fi'il. Gampang ya Pak ya? Gampang ya? Masih gampang. Gampang. Kayak gini jangan dipersulit, gampang gitu aja. Nah, sekarang kalimat fa'ala itu yang pernah saya sampaikan bahwasannya kata kerja, setiap kata kerja itu sudah menyimpan pelaku. Setiap ada fi'il sudah menyimpan fa'il. Maka di sini urutannya apa? Fa'ala. Oh, urutannya sama huwa. Ya Pak ya. Berarti kalimat fa'ala, pelaku yang tersimpan di dalam kalimat fa'ala itu adalah kata huwa. Huwa. Kalau ja'ala artinya menjadikan, berarti terjemahnya gimana? Dia telah menjadikan. Yang ini maknanya. Dia telah menjadikan. Kalimat dianya walaupun kalimat ja'ala nggak ada huwanya, tetap ja'ala artinya apa? Dia telah menjadikan. Misalnya, ini misalnya ada lagi. Tadi kalimat kataba. Kalimat apa? Kataba. Kataba artinya menulis. Berarti terjemahnya apa? Dia telah menulis. Kalimat dia diambil dari mana? Dari kata huwa yang tersimpan di dalam kalimat kataba. Gitu. Telahnya dari mana telah? Kalimat telahnya dari mana? Karena bentuknya fi'il madhi, bentuknya fi'il madhi. Misalnya kalimat taroka artinya meninggalkan. Berarti terjemahnya gimana? Dia telah meninggalkan. Dia telah meninggalkan. Jadi setiap ada kata kerja atau fi'il sudah include yang namanya fa'ilnya. Misalnya ada lagi ya, misalnya ini contoh. Misalnya ada kata khalaqa. Khalaqa telah menciptakan. Yang menciptakan siapa? Dia. Karena di dalam kalimat khalaqa tersimpan kata huwa. Huwa yaitu dia. Kalimat khalaqa mana yang disebut sebagai ain fi'ilnya? La. Mana yang disebut dengan lam fi'ilnya? Oh, jadi kita harus tahu kha itu fa fi'il, lam itu ain fi'il, ko itu adalah lam fi'il. Gampang ya Pak? Gampang ya? Nah. Ngomong gampangnya kayak kok berat banget. Coba kita praktekkan ke ayat ya, satu ayat.
Misalnya ini kita mau praktek, kita praktek di surat Al-Maidah. Ini dari ayat mana nih? Mana sih mulainya? Misalnya gini, ada kalimat alam ta'lam. Apa? Alam ta'lam. Yang ini nih, Pak, alam ta'lam. Ada Pak Alam ya? Berarti namanya apakah tidak dong? Iya. Ya, fokus ke kalimat ta'lamnya aja ya Pak ya. Ta'lam. Fokus ke kalimat ininya. Jadi kalau ada kalimat ta'lam, ta'lam ini fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ya, berarti kan kalau ta'lam itu bukan fi'il madhi, kan ini fi'il mudhari', dirubah dulu menjadi fi'il madhi. Caranya bagaimana? Caranya taknya dihilangkan, tak yang ini. Ya, tak yang dihilangkan. Berarti tinggal 3 huruf kan? Ain, lam, sama mim. Itu ya, ain, lam, sama mim. Nah, fi'il madhi itu umumnya, ambil mayoritas, ambil semuanya malah ya, itu huruf pertama sama ketiga itu pasti fathah. Itu. Nah sekarang apakah alama, alima, atau aluma? Karena memang madhi itu wazannya ada 3 nanti Pak. Yang baru kita pelajari kan yang alama kan. Ternyata kalimat alama itu nggak ada kalimat alama itu. Gitu. Kalau alam ada, alama nggak ada. Adanya apa? Alima. Qad alima kullu. Qad alima kullu unasin. Itu kan alima. Duh, kok nggak mengikuti wazan fa'ala? Gitu kan? Duh. Padahal tadi kan wazan fi'il madhi itu kan fa'ala. Kok ini fa'ila? Oh, berarti ini nanti wazan yang kedua. Wazan yang pertama fa'ala, wazan yang kedua nanti apa? Fa'ila, ya, gitu. Berarti kalimat alima, a sebagai fa fi'ilnya, li sebagai ain fi'ilnya, ma sebagai lam fi'ilnya. Berarti kalau alima artinya mengetahui. Siapa yang mengetahui? Huwa. Berarti alima, dia telah mengetahui. Dia telah mengetahui. Misalnya ada lagi, misalnya. Ini surat Al-Maidah. Ada lagi enggak? Nah, ini misalnya ada kalimat. Apa nih bacanya? Kafaru. Kafaru. Fokusnya ke kalimat kafaru. Kalimat kafaru. Nah nih, kafaru apa artinya? Kafir. Kafir gitu aja ya, yang mudah. Kafaru kafir, telah kafir. Karena dia berakhiran wawu dan alif. Wawu alifnya kita hilangkan dulu. Ya, kita hilangkan dulu. Berarti kalau kita hilangkan dulu berarti menjadi kafaro. Karena apa? Fi'il madhi itu huruf pertama fathah, huruf ketiganya fathah. Yang berbeda itu yang ain fi'ilnya saja. Kadang-kadang a, kadang-kadang i, kadang-kadang u. Nah, kalimat kafaro. Kalau kafaro, dia telah kafir. Mana fa fi'ilnya? Ka. Mana ain fi'ilnya?
fa. Mana lam fiilnya? Ro. Nah, kafaro. Berarti kalimat kafaro mengikuti wazan apa? Fa'ala. Mengikuti wazan fa'a. Kayak ngajarin anak TK. Fa'ala. Nah, karena dia berakhiran wawu alif, nanti pelakunya berubah. Yang tadinya dia tunggal menjadi dia jamak, yaitu mereka. Nah, ini nanti penjelasannya di sini. Nah, ya, kalau tidak ada wawu alifnya, maka pelakunya huwa. Kalau ada wawu alifnya, ya ada wawu alifnya. Ini wawu alif, maka pelakunya adalah hum. Hum itu apa? Jamak, mereka, mudzakkar ghaib. Berarti kalau ja'alu, mereka telah menjadikan. Kalau kafaru, mereka telah kafir. Taroku, mereka telah meninggalkan. Apalagi tadi? Kholaku, mereka telah menciptakan. Ini namanya fi'il apa, Pak? Fi'il madhi. Nah, pola fi'il madhi yang fa'ala, coba nanti kita baca ke bawah, ya. Ini kan fa'ala. Nanti cara bacanya ke bawah, Pak. Nah, pola ke bawah ini namanya tasrif lughawi. Apa, Pak? Tasrif lughawi. Tasrif itu apa? Tasrif itu apa? Tasrif itu secara bahasa namanya pergeseran pelaku, ya. Lughawi artinya bahasa. Maksudnya apa? Tasrif lughawi itu adalah mentasrif atau merubah suatu kata kerja, pelakunya berubah. Yang tadinya dia menjadi mereka, yang tadinya mereka menjadi kamu, gitu, Pak. Perubahan pelaku itu namanya tasrif lughawi. Cara bacanya ke bawah. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Mana nih? Ntar dulu. Gitu. Kalau di TikTok nih, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna. Ini zaman sekarang udah nggak musim kayak gitu. Dibaca dari awal. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, pendek, ya. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, panjang, yang terakhir panjang. Fa'alna, panjang. Nah, itu maksudnya sama kayak tadi. Jadi ketika berakhiran na, maka pelakunya adalah nahnu. Berakhiran tu, pelakunya adalah ana. Berakhiran tunna, maka pelakunya antunna. Tuma, maka pelakunya antuma. Fa'alti, pelakunya anti. Itu seterusnya. Karena ciri pelakunya di akhir, namanya itu fi'il apa? Fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Kata kerja lampau. Apa yang dinamakan wazan? Wazan artinya apa? Pola. Pola yang pertama kita kenalkan, yang pertama apa? Polanya fa'ala. Itu kalau kelas-kelas yang lain tak kasih PR, Pak, kasih PR. Coba carikan wazan kalimat yang mengikuti wazan fa'ala. Misalnya 10 misalnya gitu. Apa tadi? Kholaqa, taroka, dhahaba, ja'ala. Tapi kalau di sini nggak tahu pada mau apa enggak dikasih PR. Ntar nggak masuk lagi ntar. Iya, nggak berangkat ya.
Ntar Pak Haji Kosim nggak berangkat, oh nggak asik, nggak asik. Aduh, memang belajar kayak gini tuh harus se-enjoy mungkin ya Pak ya. Kalau belajar kayak gini se-enjoy mungkin, jangan serius-serius. Di kalem aja bacanya Kak. Ya, yang serius Pak Alam. Ya, ya. Gitu. Nah nanti ya, ja'ala artinya menjadikan. Kalau ja'alu berarti mereka telah menjadikan. Ja'alta engkau telah menjadikan. Ja'altu aku telah menjadikan. Jadi itu perubahan pelakunya. Nah itu pertama yang harus dihafal apanya? Domir. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, ini tulisannya ada di sini yang belum saya rapiin. Mana tadi? Ah ini dhamir munfasil. Bacanya ke bawah samping. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Terus apal itu. Apalnya harus berurutan karena nanti berkait dengan pola fi'il madhi. Karena berkait dengan fi'il madhi. Ja'ala oh berarti huwa. Ja'alta oh berarti anta. Itu nanti berkaitan. Coba bareng-bareng. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya coba diulangi lagi. Ayo. Huwa hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu ana nahnu. Di sekolah iya kalau untuk yang sekarang SMP, tapi kalau untuk anak MI itu sudah ada pelajaran ini di bahasa Arab. Anak kelas 5 anak saya itu kelas 5 MI sudah ada pelajaran huwa huma hum ini. Iya. Coba enggak, malah maju kita. Udah enggak ada kalimat mundur dan enggak, adanya kita itu baru sempat belajarnya sekarang gitu ya. Ya, tapi enggak ada istilah terlambat, enggak ada. Yang ada itu kita hanya baru belajar ini gitu saja. Karena pada dasarnya belajar seperti ini itu untuk melengkapi kita mempelajari terjemah. Kalau ibu belajar terjemah Al-Quran kok tidak mempelajari ilmu yang tadi, nggak akan bisa. Paling hanya tahu terjemahnya doang, tapi begitu ketemu kalimat yang lain yang sama tapi bentuknya berbeda, bingung udah. Ini kita pengen mengetahui satu kata ja'ala, tetapi nanti mengetahui kalimat jadiannya. Ya ja'alu, ya ja'aluna, ja'ilun, itu kan sama. Nah dari situlah nanti kita sedikit demi sedikit. Ya, kayak orang makan sedikit-dikit ya Pak ya. Kan nggak mungkin langsung satu piring langsung habis, kan dikit-dikit, dicendokin dikit-dikit itu. Kalau pas lagi nggak habis ya dilanjutin nanti. Itu makanya sekarang kalau ini ibarat makan dikit-dikit. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan maaf, insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.